Terutama kalau kita bandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, maka ya penerimaan dari PNBP ini, sangat sulit diharapkan gitu. Jadi saya rasa dukungan itu sangat, sangat minim gitu. Jadi kebijakan yang saat ini diambil oleh beberapa menteri itu tidak mencerminkan arah yang diinginkan Iya. oleh presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Nah, pada hari ini saya ditemani oleh Profesor Antoni Budiawan. Saking kita lama nggak ketemunya lupa Profesor. Jadi Prof, kalau kita bicara melihat pertumbuhan kita tampaknya dari dua lembaga ekonomi yang patut dipercaya ya, seperti Indef dan KOR, itu kan menyatakan, KOR itu apa sih kepanjangannya? Center apa ya? Center of Research and Economics. Yang jelas bukan Center of Intelligence ya? Research. Ntar kita cari supaya nggak salah kita, Prof. Iya. Nah, KOR itu adalah Center of Reform on Economics. Iya. Nah, itu kan mereka juga bersama Indef kemarin itu menjelaskan di sini juga bahwa untuk mencapai 5,4% saja pertumbuhan ekonomi kita itu sangat berat. Terutama untuk tahun 2026. Kalau sekarang mungkin baru masih 5,2% ya. Kemarin kan yang kuartal 2 5,12%. Ya. Di atas kertas, Mas. Ternyata saya garis bawah itu di atas kertas. Di atas kertas. Ya ternyata 5,2%. Ya, begini. Saya menulis secara terbuka. Sebetulnya bukan hanya baru ini aja. Saya bilang bahwa pertumbuhan ekonomi kita selama 10 tahun ini ada mencurigakan. 2019 saya juga menulis itu. Saya bilang ini hampir tidak mungkin gitu. Tidak mungkin apa? Karena data-data bulatan yang dipublikasi itu tidak sinkron dengan data yang dipublikasi oleh BPS. Misalnya yang sekarang ini data bulanannya apa? Investasi untuk di mobil otomotif ini turun jauh, Mas, dibandingkan tahun lalu. Ya. Perumahan juga masih turun. Sekarang banyak orang mau jual rumah. Banyak orang jual rumah nggak laku lagi. Nggak laku. Lama-lama sekali baru laku. Nah, jadi daya beli menurun. Lalu kemudian survei dari Bank Indonesia mengenai konsumen juga menunjukkan angka yang tidak mengembirakan. Yang luar biasa adalah indeks manufacturing PMI, ya, itu juga 4 bulan berturut-turut April, Mei, Juni dan Juli itu menunjukkan di angka kontraksi, artinya di bawah 50. Itu kontraksi, artinya turun itu. Dengan data-data sedemikian rupa, maka dia bisa naik pertumbuhan 5,12%, lebih tinggi dari 4,87% di kuartal pertama. Kalau kita totalkan itu kurang lebih nanti pertumbuhan kita semester 1 ini 5%. Jadi saya lihat ini ada fabrikasi pertumbuhan ekonomi kita 5%. Dari sejak zaman Jokowi ini.
Dari 2015, dari 2016. Jadi kalau kita kasih grafik, ini pertumbuhannya begini Mas. Ya. Kalau kita bandingkan dengan semasa SBY sebelumnya, ini begini di sini. Terus ini begini. Kalau kita bandingkan dengan Vietnam, kita begini, Vietnam tuh begini. Ya. Di dalam ekonomi selama 10 tahun hampir tidak mungkin bisa bertumbuh sekitar 55% saja rata. Ada 2 institusi internasional yang juga mencuriga untuk itu. Yang satu adalah Capital Economics, yang kedua adalah salah satu dari bank, saya lupa bank mana, itu berbasis di Hong Kong. Yang tadi Capital Economics adalah berbasis di London, dan yang di Hong Kong itu dari satu bank internasional, sepertinya itu orang Vietnam, saya lupa namanya. Nah, Capital Economics namanya Gareth apa gitu. Dia mengatakan gini, we don't trust Indonesia's economic data. Sampai begitu Mas. Apa ekonomi? Data Oh, ekonomi data. Indonesia. Nggak percaya dia. Nggak percaya dia. Jadi begitu ada terbitkan 5% lagi sama dia itu dia sudah dianggap sampah. Alasannya apa? Alasannya dia bilang dia ada yang namanya IAT, Internal Activity Track. Jadi dia men-track monthly punya data itu nggak sinkron dengan yang itu yang seperti tadi saya katakan. Jadi dia bilang this is impossible. Dia juga sudah menulis itu di tahun 2019. Dari sejak 2019 dia mengulang lagi sampai terakhir tahun 2024 kalau nggak salah dia bilang we don't trust. Lalu kan begini, kalau kita hanya bicara tadi penurunan, ya kan, kemudian ya pelemahan ekonomi kita dari berbagai sektor misalnya. Nah ini kan meresahkan, Ya. tentu. Nah supaya masyarakat ini nggak resah, bro, kira-kira apa solusinya untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti ini? Ya solusinya kan mau tidak mau pemerintah itu harus memberikan stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Baik itu melalui fiskal stimulus maupun moneter stimulus. Itu kan untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi. Hal yang lainnya adalah jaring pengaman sosial bagi mereka yang rentan terhadap jatuh ke dalam kemiskinan. Kan sebetulnya teorinya itu saja gitu. Iya. Ya, jadi menjaga supaya orang tidak menjadi tambah miskin, lalu kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui fiskal, melalui moneter agar tercipta investasi. Nah, apakah itu sudah dilakukan? Kita lihat yang pertama jaring pengaman sosial kan tidak ada. Bahkan yang lebih menyedihkan, memprihatinkan saat ini, kita ini sekarang sudah masuk krisis fiskal, Mas. Sudah masuk krisis fiskal dengan adanya utang secara tidak wajar, kenaikannya ugal-ugalan selama 10 tahun ini, beban utang ini sangat besar bebannya terhadap APBN. Nah, kita punya beban bunga terhadap APBN kita itu sudah mencapai 25%. Setiap perpajakan yang kita terima, pajak yang kita terima, 25% kita harus bayar bunga. Yang dulu di 2014 cuman palingan 10%-an. Jadi ini berat. Di lain pihak, kita punya rasio pajak itu turun terus. Per Juni 2025 rasio pajak kita hanya 8,5%. Ini tidak sustain. Oleh karena itu Sri Mulyani mengatakan, hey, dia memotong anggaran transfer ke daerah. Iya. Nah, satu, dan kedua menghimbau daerah jangan tergantung dari pusat dong. Cobalah cari uang katanya ya, biar kreatif gitu. Daerah sangat kreatif, Mas. Langsung PBB naik ratusan persen. Itu kan yang paling mudah kan? Ya, dia mau apa? Utang pasti dia nggak bisa. Mau apa mau itu? Nggak ada yang mau kasih utang kepada daerah. Siapa yang mau kasih utang kepada Kabupaten Pati, Pak? Nggak ada investor yang mau gitu.
Jadi mau tidak mau hanya sebagai PBB. Dan ini seharusnya sudah diketahui oleh pusat. Ya harusnya Sri Mulyani sudah tahu gitu. Ini dampaknya. Bahkan ada sekarang 104 daerah menaikkan PBB. Iya. Di mana 20 daerah menaikkannya sangat besar sekali. Iya, sampai 1000%. Ada yang sampai 1000%. Ini memicu kegaduhan, memicu berpotensi kerusuhan sosial. Nih, kalau masih bupatinya dipertahankan. Ya, kita lihat di Pati meskipun dia bilang sudah dibatalkan, tapi mereka menuntutnya sekarang bupatinya turun. Turun. Ya. Nah, itu. Terus mengenai yang tadi, yang kedua. Yang kedua adalah fiskal, stimulus fiskal. Stimulus fiskal dengan kita punya kondisi fiskal yang sekarang sudah masuk krisis itu hampir tidak mungkin. Bahkan bukan stimulus fiskal yang dijalankan, makan destimulus untuk pertumbuhan. Yaitu apa? Dicari pajak-pajak yang lain. Salah satunya royalti lah itu mas dampaknya tuh. Iya. Royalti ya dari itu. Nah, moneter tidak ada sanggup juga. Moneter, stimulus moneter itu kan harusnya adalah suku bunga turun. Iya. Suku bunga turun agar beban perusahaan membayar bunga itu berkurang di dalam periode ekonomi sedang menurun. Dan kedua adalah untuk memberikan stimulus kepada konsumen agar bisa melakukan membeli durable goods, investasi-investasi yang tadi. Iya. Dan itu tidak ada, tidak dijalankan. Itu kita punya ekonomi dibuat sedemikian rupa seolah-olah masih bagus 5,12%. Oleh karena itu tidak ada stimulus fiskal dan tidak ada stimulus moneter. Ini masalahnya. Sehingga kalau kita tidak mengakui ekonomi kita saat ini sedang sulit, maka tidak ada stimulus. Dan ini yang diciptakan. Dan pada satu saat menurut saya ini akan crash. Ya, jadi sumber-sumber dana kan tadi kan pajak. Ya. Kemudian ya secara umum lah salah satu sumber pendanaan kita. Ya, anggaran kita. Ya. Sumber mana lagi? Ya, kita lihat ada sumber misalnya dari PNBP lah ya. PNBP, penerimaan negara bukan pajak, yang berdasar yang kebanyakan adalah dari tambang. Dari tambang kita ini sekarang pun penerimaannya sudah sangat sedikit sekali karena itu kebanyakan dikuasai oleh individu-individu dan yang harus dibayarkan kepada pemerintah, royalti atau apapun namanya itu relatif sangat rendah sekali. Dengan harga komoditas yang cenderung turun, terutama kalau kita bandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, maka ya penerimaan dari PNBP ini sangat sulit diharapkan gitu. Dan tentu saja apakah ada sumber-sumber yang dikorupsi lah dan sebagainya. Ini bagaimana misalkan tambang ilegal. Ini masih banyak. Nah ini adalah sebetulnya sumber yang bisa Ya seperti dibuat Agrinas Nusantara itu kan. Ya. Untuk mengkoleks perkebunan-perkebunan yang selama ini menggunakan tanah-tanah negara. Ilegal kan, quote and quote ilegal lah dianggap. Oleh karena itu harus dikembalikan kepada negara lewat yang dikelola sekarang oleh Agrinas. Nah mungkin di sektor-sektor lain kan juga banyak hal seperti ini. Wow, di tambang itu banyak sekali. Itu waktu saya ikut mencoba mendata ya, maksudnya research dan sebagainya itu ada sekitar 2000 tambang lebih. Itu ilegal. Iya. Dan ilegal tapi di-backing-i mas. Tahu ilegal tetapi beroperasi. Iya. Dan itulah yang banyak resiko kematian kan. Iya. Karena nggak ada teknologi. Nggak ada teknologi. Tapi yang ini banyak juga yang ada mas. Memang adalah ini korporasi yang besar juga gitu. Oh ya. Iya. Ya seperti kalau kita lihat seperti waktu di blok nikel itu siapa namanya Windu apa gitu. Itu kan tertangkap itu kan blok
nikel, tambang nikel yang ilegal, Mandiodo gitu. Jadi banyak juga yang begitu, yang besar-besar malah. Ya, ya. Dia merambah dengan sengaja gitu dari blok-blok Atau yang yang sudah ini ada. yang besar juga yang nyuruh mereka ya. Yang suruh mereka. Gitu. Iya. Itu banyak juga itu. Ya. Nah, kan nanti dia ada smelter. Iya. Ini Kalau yang kecil-kecil kayak yang tadi itu kebanyakan yang rakyat. Kalau yang teknologinya nggak ada, Iya, iya. itu nggak gitu signifikan lah. Yang signifikan yang tadi dilakukan oleh korporasi besar. Ya sebenarnya kan itulah banyak cara juga kita untuk membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kan, gitu. Artinya kan tadi dia punya tambang, walaupun kecil, tapi dia olah sendiri. Nah, kan kalau nikel kan tidak sesulit emas atau batu bara kan. Iya. Nah, jadi tiba-tiba begitu di take over sama investor besar, mereka nggak dapat apa-apa lagi. Dapat apa-apa. Nah, ini kan harusnya diatur. Iya. Ya kan porsi untuk rakyat itu tetap ada gitu loh. Ya. Sama juga Mas, seperti yang di perkebunan tadi. Kita ada perkebunan yang sekian juta, ratus ribu hektar, ya, juta hektar itu ilegal lalu diambil alih. Apakah diambil alih sebaiknya oleh negara, ya, dalam hal ini diserahkan kepada Agrinas Nusantara tadi, atau sebetulnya diserahkan kepada rakyat? Nah ini kan untuk membantu rakyat kan. Ya. Ya rakyat itu dikasih, ya tentu saja tidak bisa mengelola sekian. Tapi bayangkan kalau dia mendapat 5 hektar, kita lebihkanlah mendapat 10 hektar. Kalau 100.000 hektar, itu berapa petani yang ada di situ? 10.000 sudah. Iya, jangan terlalu pelit sama rakyat. Nah itu dia gitu kan. Saya kan udah berkali-kali bilang tuh bagaimana seperti Brazil ya. Ya. Brazil itu kan salah satu andalan mereka adalah peternakan sapi. Ekspor daging sapi kan. Setelah Australia kan itu Brazil. Mungkin sekarang sama. Dan ayam juga. Ya, ayam, kopi dan macam-macam. Iya. Nah, artinya bagaimana cara pemerintah Brazil itu meningkatkan produktivitas dari sapi ini misalnya. Karena kan tadinya mereka liar. Di belakang rumah bikin ternak sapi, ada tanahnya di atas mana bikin ternak sapi, kan begitu. Iya. Nah sekarang pemerintah bilang kamu saya kasih sekian puluh hektar. Sekian puluh hektar lahan, kamu berternak di sana. Tanah gratis. Iya. Kan gitu. Nah ini kan support seperti ini sebenarnya ya tentu tanahnya yang layak ya. Mereka riset dulu. Iya. Bukan asal kasih tanah. Saya jumpa 2018 dengan Menteri Pertanian ya. Iya. Dia bilang kita riset dulu Pak. Iya. Apakah tanah itu cocok untuk peternakan atau tidak. Iya. Setelah kita survei dan ini memang sesuai untuk peternakan, baru kita suruh mereka pindah. Tanahnya kita siapkan. Nah jadi sebenarnya kalau upaya-upaya untuk mendukung ekonomi masyarakat ya, ekonomi rakyat banyak jalan kan yang bisa kita lakukan. Dan itu bukan hanya dampaknya kan terhadap ekonomi nasional. Dampaknya kan sapi di Brasil itu kan diekspor. Ya. Devisa. Ya. Dan menciptakan ekonomi kerakyatan. Dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sustain. Dan menciptakan devisa. Seperti juga misalnya Thailand. Iya. Thailand itu kenapa sekarang gula kita itu jauh lebih mahal dari Thailand. Di Thailand itu harga gula itu hanya mungkin setengahnya dari kita Mas. Bukan hanya satu-satunya faktor produktivitas. Bukan hanya satu-satunya faktor. Nah di Thailand sama juga Mas. Jadi dia itu total perkebunan tebu di Thailand totalnya sekitar ada saat ini nih kurang lebih 1,6 juta hektar. Iya. Di kita cuma 450.000 hektar. Nah, lalu kita bagaimana? Kita sekarang kan Presiden Prabowo kan sedang menggalak-galakan swasembada. Nah, swasembada pertama tentu saja harus ada lahan yang layak. Apakah pemerintah sudah survei ini lahan yang layak itu di mana gitu?
Jangan diserahkan lalu hancur kan gitu kan. Iya, iya. Kasihan mereka si pelaku ekonomi, apakah itu rakyat kecil atau kan nanti pengusaha yang diminta gitu. Misalnya sekarang diminta di Merauke. Di mana studi kelayakannya bahwa Merauke itu bisa memproduksi beras dan gula. Nah ini harus dilakukan gitu. Iya, riset dulu yang Riset serius. dulu. Yang seperti tadi Iya. Bang Julvan katakan kan gitu kan. Nah lalu kedua harganya gimana? Nah di Thailand itu rata-rata petaninya itu mempunyai sebagian besar adalah lebih dari 10 hektar. Oleh karena itu kalau dia ada 10 hektar dibandingkan dengan ada 1 hektar, maka harga gula itu bisa ada harga komoditas bisa basically 10% dari yang dia dapat gitu. Iya, iya. Jadi harganya akan turun gitu Mas. Jadi itu. Nah inilah jadi saya rasa kita harus mempelajari bagaimana meningkatkan ekonomi kerakyatan ini. Dan jangan pelit-pelit lah ya kepada rakyat kita. Iya, jadi kan begini, mensupport rakyat ini kan harus lebih serius ya. Misalnya begini, dari zaman Bung Karno sampai sekarang pengekspor kopi terbesar itu di seluruh dunia itu adalah Brazil. Ya. Kita nomor 2. Ya. Tapi sekarang kita nomor 3. Nomor 3. Karena kita kalah sama Vietnam. Vietnam udah masuk. Iya kan? Kita kalah sama Vietnam. Padahal kopi itu kan kita punya. Salah satu Belanda tuh masuk ke Aceh, terutama Aceh Tengah itu kan karena sumber kopi. Sumber kopi ya. Oh kopinya mendunia itu. Mendunia. Gayo. Iya. Sampai di Italia ada nama Gayo. Gayo. Saya pikir jual kopi. Iya. Rupanya jual buku. Tapi dia ambil ya ikonnya Gayo. Gitu. Oh. Mungkin ada sejarah juga di luar kopi. Mereka Ada juga. Ada sejarahnya sendiri juga. Nah jadi sebenarnya mengapa mereka bisa ini? Saya kan melihat misalnya di Aceh ya, Gayo itu. Petani itu bagaimana cara apa itu? Setelah pohonnya tua, kan harus tanam baru. Iya, replanting ya. Nah, gimana mereka harus dapat bibitnya? Bibitnya kan harus sama, harus sesuai. Iya kan? Kalau nggak sesuai antara bibit dengan tanah ya kopinya nggak tumbuh. Iya. Ataupun tumbuh tapi hasilnya nggak bagus. Nah hal-hal seperti inilah kita harus belajar sebenarnya bagaimana di Prancis wine terenak di dunia itu kan Prancis dan kotanya itu Bordeaux. Kan? Nah dan itu kan dipertahankan dari dulu tuh puluh ratusan tahun barangkali dipertahankan ya supaya anggurnya itu anggur terbaik segala macam. Nah kita kan harus belajar kopi kita ini kopi Gayo. Ada sekarang juga ada kopi Sidikalang. Ada juga yang di Sulawesi Selatan itu Toraja. Nah itu kan harus Kintamani. Oh banyak. Banyak sekali. Banyak. Di Jawa juga banyak. Nah tentu ini kan harus dipertahankan gitu loh. Nah bagaimana caranya ya fokus. Jadi jangan kita kita ini problemnya dari dulu beras terus. Beras gak habis-habis urusan beras. Sementara komoditi terbesar diperdagangkan di dunia ini adalah setelah minyak, itu kan kopi. Nah sekarang kan yang menyedihkan di sini ya ini kita himbau bagaimana pemerintah. Sekarang pemerintah bisa membantu petani-petani kecil ini. Karena kalau mereka tidak dibantu, masalah mereka adalah masalah pendanaan. Di samping tadi benih, itu harus ada pemerintah ikut campur di situ. Ya. Yang kedua adalah pendanaan. Mereka ini tidak ada pendanaan. Sehingga mudah sekali mereka diatur oleh korporasi. Oke, Anda ini saya kasihkan sekian, bibit dikasihkan oleh mereka, Mas. Iya. Sehingga semuanya hasil panen sudah ini. Jadi begitu mereka sudah ditakar, kehidupannya ininya sudah ditakar gitu. Ini yang tidak bisa memajukan pertanian kita. Dan untuk yang korporasi tadi itu hanya untuk kepentingan produksi dia, untuk hilirisasi dia. Tidak untuk skala nasional. Jadi skala nasionalnya tidak berkembang. Nah ini yang harus saya rasa kita memang sebetulnya kalau dipelajari sebetulnya kita punya banyak teknologi
teknokrat di bidang pertanian. Ya banyak sekali. Banyak sekali gitu. Cuman mereka Tapi juga tidak bingung. diberikan fasilitas, Ya. tidak difasilitasi bagaimana untuk mengembangkan ini. Dan itulah satu lagi kan problemnya, menggunungnya hasil disertasi dan skripsi S1, S2, S3 kita dalam berbagai hal. Nah, karena kita bicara pertanian, saya yakin di IPB itu pasti luar biasa Banyak sekali. hasil riset mereka. Iya. Tapi kan mereka harus mempraktekkannya itu di mana? Iya. Teori-teori yang sudah mereka tuliskan itu gitu loh. Nah, semuanya kan ini harus mendapatkan support. Ya. Misalnya gini Prof, saya ketemu dengan teman-teman yang ada di Jerman, di Perancis atau di Belanda. Mereka sudah bekerja di industri-industri asing, mulai otomotif sampai industri pesawat. Iya. Ya, baik terutama kalau di Eropa itu kan Airbus ya. Iya. Mereka bilang, kita ini kepingin pindah ke Indonesia, mengabdi di Indonesia. Tapi persoalan sampai sana kita ada kerjaan nggak? Tidak ada opportunity. Tidak ada opportunity. Nggak apa-apa lah gaji nggak sebesar di sini. Nah, itu persoalannya. Iya. Gitu loh. Kadang-kadang kita bicara soal salary-nya berapa nih, sama nggak dengan di Eropa. Mereka kadang-kadang sudah nggak berpikir itu. Tidak. Karena tingkat kehidupannya kan berbeda. Beda. Kalau mereka dapat 100 di Eropa itu pas-pasan, dapat 50 di sini berlebihan kan Iya. itu. Nah, jadi tetapi kan support, perhatian yang memberi kesempatan kepada mereka itu yang menurut saya kurang. Iya. Tapi kan begini Prof, dari segi gagasan, ide, semangat Pak Prabowo ini kan udah luar biasa sebenarnya. Ya kan? Ingin membangun ini, membangun itu semuanya. Tetapi persoalannya kan apa ini bisa dipahami oleh tim kabinetnya ini? Dia tidak didukung oleh orang-orang sekitarnya. Nah, Jadi saya rasa dukungan itu sangat minim gitu. Jadi kebijakan yang saat ini diambil oleh beberapa menteri itu tidak mencerminkan arah yang diinginkan Iya. oleh presiden. Jadi tidak ada gitu. Jadi kalau kita bilang mau hilirisasi, yang lain-lainnya hilirisasi apa? Yang ada adalah ya mereka tinggal bicara, oke, mau hilirisasi pangan. Ya akhirnya kita punya beras, ya yang ada beberapa dilaporkan oplosan. Sekarang penggilingan yang swasta, yang kecil-kecil itu nggak berani. Karena apa? Takut didatengin, dianggapnya ini melanggar gitu. Dan bukan hanya itu Prof. Terakhir saya mendapatkan informasi kalau soal beras ini ya. Pedagang-pedagang juga nggak berani jual. Ya. Karena di dalam karung itu misalnya 20 kilo, pasti ada sekilo atau 2 kilo yang oplosan. Iya. Jadi dianggap semuanya rusak Iya. gitu loh. Nah, mereka juga nggak mau, nanti dituduh mereka menjual beras oplosan. Iya. Jadi menurut saya masalah-masalah begini, kita setiap hari menambah anggota Polri, menambah anggota TNI. Dan anehnya Mas, ini diliput. Ya, Kalau kan seandainya tidak begitu kan ini harus diem toh, harus silence operation kan. ya, Ini kenapa diliput? Artinya apa? Saya melihatnya ini sengaja memang diciptakan untuk menciptakan ini ada masalah di tempat-tempat itu untuk menutupi sesuatu. Nah, kita sebut yang seringkali kita sebut pengalihan isu gitu kan. ya. Kalau enggak, ini dia harus melindungi ini supaya konsumen tidak takut. Iya. Ini sudah terbalik-balik gitu di kita. Ya kayak menteri misalnya ngapain kalau datang ke pasar itu harus diliput kan. Iya. Padahal kan dia kan nggak usah diliput. Tetapi kan kerja silent kan. Harus silent. Ini mesti baca lagi buku-bukunya Sun Tzu nih ya. Semua kalau kita lihat beberapa di ini kita tidak mendengar berita-berita itu di negara-negara tetangga kita. Jangan bicara Eropa dan Amerika lah. Di negara kita di ASEAN aja tidak seperti itu gitu. Memang kalau kita lihat siapa yang membutuhkan pencitraan, ya orang-orang yang tidak berprestasi. Iya. Seolah sudah bekerja. Seolah-olah sudah bekerja gitu. Ya kan, datang ke sana sini itu terus terekspos media, itulah kerjanya kan. Iya. Kerjanya diekspos oleh media, tapi hasil yang di lapangan apa? Apa? Nah, itu.
Orang kan yang penting kan hasilnya kan, Iya. apakah harga turun apa tidak kan gitu kan. Kalau ada beberapa pelanggaran ya namanya di negara kita boleh menganggap kita ini negara, berpendapatan menengah atas. Tetapi kalau kita ke tingkat yang lebih bawah, kita ini termasuk negara yang kategorinya mungkin, kategorinya menengah bawah dan mungkin banyak yang miskin kan Miskin, gitu kan. iya. Jadi Kalau kita datang ke kampung-kampung, kita kan rasakan, mhm, ya. Kalau pejabat itu datang ke kampung kan nggak sempat lihat kiri kanan. iya, Dia turun aja ketemu rakyat nggak sempat, nggak sempat. karena semuanya pakai foreigners. Kalau kita kan Kalau turun untuk foto-foto aja tuh ya. iya, kita turun kemudian kita lihat bagaimana kadang-kadang kita turun, wah ini anak-anak muda kita pikir ngapain, semuanya lagi main judi online ya, gitu loh. Iya, Karena nggak ada pekerjaan lain, tahu. pinjaman online, judi online. Buat mereka sementara itu solusi, buat kita masalah, tapi kita tidak menyelesaikan masalahnya. Nah ini, jadi kita hanya melihat bahwa masyarakat masalah, Iya. solusinya apa? Kan enggak. Nah kan harusnya ada lurah di situ, ada camat di situ, ada bupati dan lain-lain. Lihat di mana anak-anak yang ngumpul pengangguran itu dihimpun. Apa yang bisa kalian kerjakan? Gitu. Nah inilah saya katakan bahwa memang kita masih lemah sekali, gitu. Kan di negara-negara yang sudah maju seperti Australia ataupun Eropa misalnya, ya, itu orang yang tidak bekerja dicari. Mhm, Kenapa orang ini tidak pernah membayar pajak? Berarti nggak kerja. Dicari rumahnya di mana, ini tanya, kamu kenapa nggak kerja? Apa kamu sakit, kurang sehat atau apa, ada cacat? Oh nggak sehat, dicarikan kerja. iya, Kamu harus kerja, iya. apapun, gitu loh. Kalau di sini tidak bayar pajak, dikejar. Ini orang menyelundupkan pajak nih. Nah, bedanya kan gitu. Padahal kerjaannya nggak ada. Padahal kerjaannya Itulah Prof ya. iya, Jadi satu lagi Prof, ini kan saya kadang-kadang begini ya, daya beli kita dibilang lemah, heeh, ya kan, menurun. Tapi kalau kita lihat mall penuh, mhm, walaupun untuk makan aja kadang-kadang mereka wisata di mall makan kan, iya, tidak ada yang menenteng barang iya, pulang, sedikit lah, sedikit. Nah, kemudian kalau kita naik pesawat penuh, gitu loh. Mau ke Banyuwangi kayak mau ke Malang, ke Aceh, kemana itu sering pesawat itu penuh, mhm, gitu kan. Nah artinya ekonomi ini kan kalau kita lihat dari sudut itu, eh, kehidupan itu biasa kan gitu. Mungkin ini yang kadang-kadang dijadikan indikator, oh enggak kok mereka belanja ini segala macam kan gitu. Nah, iya. tapi persentasenya bagaimana Nah itu dia. dibandingkan yang sebelumnya, Iya, gimana kan? Dan kemarin Indef itu menyampaikan bahwa sudah 98% rakyat Indonesia ini rekeningnya di bawah 2 juta 2 juta. rupiah. Gimana itu, Bro? Berarti sekitar 1,5. Iya, Dia tahan lapar, takut-takut juga mau keluar kan? iya, iya. Gitu. Nah itu, jadi mereka itu mencoba untuk, menjaga-jaga ya, kalau sampai terjadi apa-apa, ini bagaimana gitu kan, bahwa tidak ada uang gitu. Tapi kita lihat gini, kalau kita bilangnya mall, itu kan bukan cerminan sesuatu yang representasi dari Daya beli. data ekonomi kita, Iya, iya. ya. Bahwa mungkin orang yang ke mall itu adalah memang orang-orang yang tidak terlalu terpengaruh oleh situasi ekonomi. Masih bisa dia untuk makan, untuk dia itu di mall, kadang-kadang belanja sedikit masih bisa gitu. Eh juga yang berpergian dengan pesawat pasti mereka juga ada orang yang itu. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana yang, kita tahu ada 60 sekitar berapa, 60% lebih yaitu kategorinya miskin. Kategori dari Bank Indonesia Bank Dunia, yaitu ada 194 juta orang.
Di Indonesia? Di Indonesia yang mempunyai pendapatan per bulan, per orang, itu kurang dari 1,3 juta rupiah saja. Per apa itu? Per orang per bulan, Per bulan ya? 1,3 juta saja. Kalau kita punya BPS, kemiskinan BPS kan 600.000 garis kemiskinannya. Ini 600.000 itu sekitar 8,5%. Begitu dia naik menjadi 1,3 juta, 60%, Mas. Nah, berarti ini yang di sini ini sangat besar sekali. Sekarang pertanyaannya berapa yang di atas 1,3 juta? Kalau kita bilang lagi 1,2 juta, ya pendapatan dia itu sekian berapa persen? Mungkin bisa 75% dari situ antara itu. Jadi yang menguasai ekonomi tadi itu palingan juga cuman maksimum 10% yang masih bisa belanja ke mal-mal dan sebagainya gitu. Dan itu juga ada Dan di orangnya perkotaan. itu aja. Di perkotaan ya. Di perkotaan gitu. Jadi ini tidak bisa yang merepresentasikan bahwa daya beli itu tidak menurun. Yang harus diinikan adalah, yang diyakinkan adalah BPS itu harus survei. Dan survei dari Bank Indonesia beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa ini menurun. Jadi ini sekarang dibantah oleh hal-hal yang lainnya gitu. Otomatis oleh BPS juga dibantah seolah-olah oh ini tidak ada. Ya kadang-kadang survei dari lembaga-lembaga institusi negara atau pemerintah ini kan hanya kuantitatif ya. Tapi kualitatifnya seperti apa kan gitu tadi. Iya. Secara kuantitatif orang 600.000 rupiah bagaimana hidup sebulan? Ya. Terus 1,2 juta saja rasanya sulit ya. Sulit. Itu makanya UMR kan dinaikkan ya kan menjadi 4 juta misalnya. Dia bisa, tapi kualitas hidupnya kan yang tadi. Iya. Kualitasnya bagaimana gitu kan. Kalau dia bisa ada 1 juta, 1,5 juta, dia tidak masuk kategori miskin. Dia ada let's say inilah total itu 4 orang anggota keluarga, dia mempunyai pendapatan 6 juta gitu kan. Lalu bagaimana tempat tinggalnya? Ya. Di mana? Itu kan semuanya quality dari dia punya. Iya, pendidikannya, kesehatannya. Nah, dianggap itu sekarang sudah cukup, itu dianggapnya tidak miskin. Nah, definisi dari kemiskinan ini kan sebetulnya yang tadi itu. Iya. Kita harus kategorikan. Nah, Bank Indonesia 1,3 juta saja, kita merasa bahwa apakah benar 1,3 juta di antara 1,5 juta tidak miskin lagi gitu kan, dalam definisi kualitatif tadi gitu. Ya saya kira berat ya. Berat. Memang saran Prof terakhir ini untuk pemerintah apa? Saya rasa pertama adalah kebijakan tidak bisa diambil kalau tidak ada data yang valid. Pertama itu dulu. Jadi kita tahu kalau data yang valid, datanya itu benar, maka kita bisa tahu permasalahan ada di mana. Selama itu tidak ada, saya rasa Prabowo ini seperti matanya tertutup, gelap, tidak bisa tahu itu ada di area mana, sehingga tidak bisa mengambil kebijakan. Kedua, kalau kita tahu bahwa di sini ada masalah, ya mereka yang pejabat-pejabat itu seharusnya dia tahu ada masalah. Nah, bagaimana misalnya di dalam Kementerian Keuangan dia minta mencari uang daerah agar kreatif. Tapi gimana kreatifnya dari Kementerian Keuangan ini royalti ya yang tadi. Terus apa lagi gitu kan, beberapa ada pajak-pajak yang mau dipajaki itu yang tidak masuk akal gitu. Jadi ini yang kita himbau bahwa berilah stimulus fiskal kepada mereka yang memerlukan dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja. Stimulus fiskal itu apa? Memberikan perusahaan-perusahaan itu kemudahan agar dia bisa berinvestasi, menciptakan lapangan kerja gitu. Dan juga stimulus moneter tadi. Apakah bisa kita hidup dengan suku bunga korporasi ya? Bisa hidup dengan suku bunga kredit misalkan 10%. Apakah bisa individu yang belum memiliki rumah
lalu KPR, KPA itu kan dengan bunga sekian 10% nantinya gitu ya, floating kalau itu floating. Itu apa mungkin gitu. Nah, di mana di negara maju pun itu dibantu. KPR itu sangat murah sekali gitu dibandingkan dengan kita gitu. Nah, kenapa kita suku bunga kita tinggi? Salah satunya adalah ini yang tidak diatur oleh pemerintah. Margin dari bank ini adalah sangat tinggi. Namanya net interest margin. Net interest margin ini sangat tinggi. Jadi dia ada pendanaan, dia biayanya berapa itu kan dari deposito dan sebagainya. Lalu dia ada lending, ini net interest margin. Dia meminjamkan. Di sini spreadnya kadang-kadang sampai 8%. Oke lah sekarang ini sekitar 6%, 6-8%. Singapura aja spreadnya itu hanya 2% net interest marginnya. Nah, kenapa bahwa di sini tidak diatur? Padahal kita ada Himbara, di mana dia bisa menggerakkan sebetulnya suku bunga itu turun, tetapi tidak dilakukan. Terkait lagi insentif tantiems lah dan sebagainya gitu kan. Itu untuk kepentingan si direksi lagi. Dan kenapa pemerintah, Menteri BUMN tidak mengatur itu gitu. Sekarang Danantara kan? Iya. Iya, tapi Danantara sekarang yang mengatur. Kalau dulu kan Kementerian BUMN. Secara teknis harusnya adalah masih Kementerian BUMN secara teknis dia itu ya. Bahwa yang itu dia ikut mengelola, sebenarnya Danantara kan mendapatkan dividen untuk dia mengelola. Nah, terkait dengan bunga itu tidak bisa diturunkan karena mereka mempunyai satu kepentingan ya yang tadi ya, kepentingan bonus lah, tantiems dan sebagainya gitu. Tapi udah dicabut oleh Bapak Prabowo tuh. Ya, yang terakhir. Nanti udah dicabut. Ya, ya, yang itu. Ya, Dihapus ya? Ya, dihapus. Tapi di sini tetap saya nggak tahu apakah seluruhnya dihapus apa tidak. Kalau nggak salah ada yang dihapus adalah salah satunya adalah di mana kalau yang pejabat negara yaitu wamen atau menteri wamen lah. Tapi semua komisaris ya, tidak menerima dan direksi juga tidak terima kecuali ada keuntungan signifikan. Nah, itu definisi signifikan juga susah Itu gitu juga kan. susah. Iya, definisi signifikan apa? Makanya mereka tidak mau menurunkan suku bunga untuk mendapatkan profit keuntungan yang signifikan itu gitu. Nah, tapi kalau bunga Prof apa bukan kebijakan BI ya? Begini, BI sudah ada kebijakannya melalui suku bunga acuan. Tapi kalau kita lihat suku bunga acuan sama suku bunga bank kredit ini juga masih jomplang lah. Masih sangat tinggi sekali gitu. Tinggi bank. Jauh tinggi bank. BI misalnya 4, bank bisa 7, 8 ya. Iya, sekarang ini BI 5,25 lah ya. Tapi bank itu bisa ada yang kredit sampai 11%, 12%. Nah, ada yang 10% gitu. Ya bervariasi lah. Kalau regulasinya kan harusnya dibuat ya. Regulasinya harusnya dibuat dan ini harus diwaspadai karena ini jangan sampai menjadi satu kartel. Iya. Kenapa? Bahwa suku bunga juga sulit turun. Saya melihatnya karena manajemen dari bank, kalau kita lihat bank buku besar ini ya, yang besar ya, bank besar ya, itu dimiliki oleh asing, Mas. Siapa yang tidak dimiliki oleh asing? Ya, jadi meskipun kita punya Himbara, itu berapa banyak saham yang di publik itu dimiliki oleh asing. Satu. Tapi oke, itu kita tidak lihat. Dulu Bank Niaga, sekarang apa? CIMB. Ya, ada Maybank yang kayak Malaysia. Lalu kemudian Danamon. Siapa? Temasek. Ya kan? Jadi ini semua sudah ini yang masih independen, yang masih nasional itu betul-betul mayoritas nasional itu ya BCA ya. BCA. Jarum. Iya, masih Jarum itu. Tapi itu pun dia punya itunya Farallon ya, konsorsium dan sebagainya itu kan masih di luar negeri gitu. Oh, Farallon masih terlibat. Konsorsiumnya kan Mas. Saya rasa ini dia tidak itu. Saya tidak tahu persis, tapi saya rasa itu tidak bisa dilepaskan, tidak beralih kepada pribadi. Saya rasa tidak gitu. Ya nanti kita minta tanggapan. Tadi minta tanggapan tuh itu. Jadi artinya apapun itu masih dimiliki mayoritas itu Bank Indonesia itu oleh asing. Bank-bank di Indonesia itu dimiliki oleh asing.
Lewat pasar modal ya. lewat pasar modal dan lewat langsung keterlibatan langsung. Iya. Yang seperti tadi CIMB di take over, Danamon di take over, Permata di take over, kan semua swasta kan udah hampir. Padahal mereka punya jaringan lebih luas dari Himbara itu. Iya, Iya kan? tapi secara market, secara ini Himbara masih menguasai. Iya. Dia masih menguasai. Kalau kita ngambil sama BCA, mungkin dia bisa menguasai masih 75%. Mas. Gitu ya. Iya. Oke Prof. Sudah 1 jam lebih kita ngobrol-ngobrol nih, nggak terasa ya. Terima kasih banyak Prof Antoni atas kehadirannya ngobrol-ngobrol ini. Kungku-kungku sore ini. Kongko sore. Ya kan? Sambil memikirkan nasib rakyat dan bagaimana pemerintah bisa bekerja dengan baik. Sambil menikmati kopi kayu. Kopi. Oke Pak Prof, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi ya.